kita akan menginjaki tahun yang baru. Saya pun secara pribadi berterima kasih kepada para elder di PAKJ yang mempercayakan kesempatan yang sangat berharga ini, di mana saya dipercayakan untuk sampaikan firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih banyak. Tak lama lagi kita akan sampaikan selamat datang kepada tahun 2021. Tetapi jangan lupa sampaikan terima kasih kepada tahun 2020 tentunya. Nah, tema pada kesempatan yang indah ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Itu temanya ya. Artinya kesempatan itu tak selalu ada. Sekali lagi, hidup adalah kesempatan, oleh itu kita sadar bahwa kesempatan itu tak selalu ada. Coba kita perhatikan sedikit contoh di sini. Jom, sekarang kesempatan jumpa artis. Jom, kesempatan webinar dengan pakar. Jom, kesempatan tengok bintang yang jatuh. Jom, kesempatan untuk divaksin. Jom, kesempatan untuk bagi CV. Jom, kesempatan untuk beli apartemen murah. Ini semua tidak akan selalu ada. Ini tidak akan selalu tersedia. Ini akan berlalu. Karena itu, hidup adalah kesempatan. Oleh itu kita sadar, hidup pun tak akan selalu ada. Lagi sekali, oleh itu hidup tak akan selalu ada. Wah, saudara, saat hidup itu pergi, itu adalah saat yang rahasia. Sekarang kita masih hidup ya, tetapi ingat kita tidak akan selalu hidup. Ada masa di mana kita tidak akan hidup lagi. Dan masa itu adalah masa yang rahasia. Dan kadang-kadang masa itu datang di saat-saat yang tidak kita harapkan. Sekali lagi ya, di saat-saat yang kita tidak harapkan, kadang-kadang masa hilang hidup datang. Saya coba search dan saya dapat di satu TV Indonesia yang sangat famous, yaitu Liputan 6, dan mereka katakan bahwa lebih banyak orang mati pada tanggal 1 Januari. Aduh, saya tak akan bahas hal itu ya. Nah, tetapi saudara, ketika masa itu datang, walaupun masa yang kita tidak harapkan, tapi kalau sudah masa itu datang untuk menjemput hidup kita, untuk mengambil hidup kita, maka tak seorang pun akan mampu menghindari masa itu. Ada sebuah kisah dari negeri Irak, negeri 1001 malam. Katanya seorang hamba abdi pulang dengan ketakutan selepas dari pasar dan berseru kepada Tuan dia, Tuan berikan saya kuda, saya mau lari, saya mau keluar, sebab saya akan mati kalau tidak keluar dari sini. Mengapa? Saya jumpa di pasar, malaikat maut melambai-lambai tangannya. Wah, bukankah itu satu tanda bahwa saya akan mati sekarang? Tetapi karena saya sudah tahu, maka saya akan melarikan diri supaya saya tidak mati. Wah, maka bosnya berkata, oke lah, ambil kuda dan lari. Dan dia ambil kuda dan dia lari. Tapi sebelum dia lari, bos ini bertanya, you mau kemana? Dan dia berkata, saya akan pergi ke bandar yang bernama Samara. Oke lah. Dan dia pergi ke sana. Lalu bos ini penasaran dan dia pun pergi ke pasar. Dan betul dia berjumpa dengan malaikat maut. Dan dia berkata, malaikat maut, kau ini menakut-nakuti hambaku. Jawab malaikat maut, siapa yang menakut-nakuti hambamu? Tadi bukankah kau melambai-lambai tangan kepada hambaku? Oh itu, saya hanya mau bertanya kepadanya. Saya ingin bertanya, mengapa awak masih di sini? Saya tahu awak akan saya jemput malam ini di Bandar Samara. Jadi saudara, hamba abdi ini pikir dia mau menghindari diri dari kematian. Ternyata dia sedang menuju menjemput kematian.
Saudara, tidak ada orang dapat lepas jika maut sudah menjemput. Tapi jika bukan masanya, memang tak boleh. Ada yang coba gantung diri. Bukan nafasnya yang putus, tali malah yang putus. Saudara, hidup memang adalah kesempatan. Dan kita sadar, kesempatan itu tidak selalu ada. Tetapi pada malam hari ini, saya mau bicara, kesempatan untuk apa? Oleh itu tajuk pada malam hari ini yang sangat istimewa, hari memperingati terpisahnya 2020 ke 2021. Saya mengangkat satu tajuk, 3 kesempatan istimewa di tahun 2021. Kesempatan yang pertama saya sebut kesempatan untuk percaya Yesus. Saudara, saya membaca Lukas 16 ayat 23. Ini satu perumpamaan yang familiar. Oleh itu saya tidak akan membaca semuanya. Dalam Lukas 16 ayat 23 berkata, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, di mana orang kaya ini berada selepas mati? Dia berada di tempat sengsara di alam maut. Oh, kasihan sekali saudara. Kesempatan untuk terhindar dari neraka tak diambilnya selama dia hidup. Kasihan sekali saudara. Dia telah membuang kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Saya tak tahu berapa kali kesempatan itu datang. Bukankah dia orang kaya? Dia boleh pergi, dia boleh kemana-mana, dia boleh panggil murid-murid Tuhan Yesus, minta time, minta waktu untuk belajar dari Yesus. Tapi dia telah membuang kesempatan itu semua. Dan akhirnya kesempatan untuk beriman kepada Yesus tidak ada lagi. Dan akhirnya dia harus berada di tempat neraka selama-lamanya. Dan pada akhir zaman nanti memang dia akan dibangkitkan. Dia akan diberi tubuh. Tetapi itu bukan supaya dia tinggal di dunia. Tetapi dia akan menempati neraka lengkap dengan roh dan tubuhnya untuk selama-lamanya, saudara. Bagaimana Anda? Kalau Tuhan beri kesempatan kita akan masuk 30 menit lagi di tahun 2021. Jangan buang kesempatan bagi Anda yang sampai hari ini belum percaya Yesus, saudara. Kalau saudara masih percaya supaya saudara selamat, saudara berbuat baik, saudara meyakini A, meyakini B, meyakini C, meyakini diri sendiri, maka saudara bukan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara satu-satunya. Maka saudara hanya Kristen IC saja. Maka saudara belum ada nama di sana, saudara. Saudara harus percayalah sepenuh-penuhnya. Hanya Yesus saja, saudara, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Yesus memang satu-satunya, tidak ada dua-duanya, saudara. Tidak ada 3 pun. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui-Ku. Tidak ada jalan yang lain. Karena itu saudara, biarlah kesempatan Anda hidup ini jangan seperti orang yang diceritakan oleh Yesus ini. Dia kehilangan peluang untuk hidup sejati dan kekal, bahagia selama-lamanya di surga. Sebaliknya di neraka, saudara. Saudara, kita sudah lihat satu kesempatan, yaitu kesempatan percaya kepada Yesus. Kesempatan kedua adalah kesempatan untuk berbuat baik. Saudara, kalau saudara Tuhan izinkan untuk melangkah kaki di 2020, mari berbuatlah baik sebanyak mungkin. Saudara, saya akan membaca masih dalam bab yang sama. Ayat 19 dan 20 berkata, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu
dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Wow, orang kaya tadi yang ada di neraka diceritakan tentang sebelum dia mati. Inilah orang kaya itu. Saudara, apakah orang kaya itu jahat? Pikirkan, apakah orang kaya itu jahat? Bagi saya dia tidak jahat, dia tidak jahat. Saudara, orang jahat pasti akan mengusir Lazarus, pengemis yang tubuhnya kurus, kotor, berbau, dan penuh luka. Dia tidak usir, saudara. Orang kaya ini tidak usir. Oleh itu bagi saya dia tidak jahat. Tapi itu tidak membuktikan dia baik. Dalam kemewahannya, dia tak ambil berat kesusahan orang lain. Pakaian ungu tiap hari. Saudara, orang yang punya pakaian ungu, hari ini semua orang boleh. Tapi hari itu, saudara, hanya orang raja dan orang imam besar yang boleh pakai kain ungu halus buatan Tiatira. Tetapi saudara, orang ini pakai setiap hari. Seperti itu, saudara. Wah, luar biasa. Pesta tiap hari. Saya belum pernah melihat orang kaya yang pesta tiap bulan. Apalagi tiap minggu. Tapi orang ini, saudara, dia pesta tiap hari. Dan di matanya ada Lazarus, tapi dia tak kisah, saudara. Orang ini memang tak jahat, tapi dia tak baik, saudara. Jangan seperti orang kaya ini. Karena kita yang percaya. Saya mau bicara tentang orang yang percaya. Kalau orang yang belum percaya, ya maaf ya. Orang yang percaya kepada Yesus, perbuatan kamu, perbuatan baik kamu, itu sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kamu belum percaya, kamu mau buat amal baik, perbuatan baik macam mana, itu kejijikan di mata Allah. Tetapi saudara, bagi kamu yang sudah percaya kepada Yesus, maka perbuatan kebaikanmu itu amat mulia dan berharga di mata Tuhan. Oleh itu, kalau kamu sudah orang percaya, jangan kamu berpikir, okelah, yang penting saya tak buat jahat pada orang lain. Itu enough. That's enough. Itu cukup bagi saya. Yang penting saya tak buat jahat kepada orang lain. Tidak, saudara. Itu hanya membuktikan Anda tak jahat, tapi tak membuktikan bahwa Anda baik. Pernah seorang pastor bercerita, kisah suami istri. Dia tengok ada sepasang suami istri masuk church. Wow, hati seronok, ada tambahan orang baru. Tetapi minggu berikutnya hanya suami. Minggu berikutnya hanya istri. Minggu berikutnya hanya istri. Minggu berikutnya hanya istri. Minggu berikutnya tak nampak lagi. Maka pastor ini pergi dan berkunjung. Didapati suami istri ini, keluarga ini. Dan pastor ini bertanya, why? Mengapa kalian tak pergi ke gereja lagi? Selepas cakap-percakap, akhirnya terungkap. Rupanya mereka problem dengan kos tambang. Awalnya mereka mulai berdiskus. Oke, bagaimana kalau suami saja yang pergi? Tetapi kalau suami pergi, harus dengar baik-baik khotbah. Dan ketika balik, ajarkan semua khotbah kepada kami keluarga. Tetapi ternyata kalau suami yang mendengar, suami hanya menjelaskan, di tengah jalan sudah tak boleh jelaskan lagi. Tapi kalau istri yang pergi, dia boleh jelaskan dengan lengkap. Oleh itu mereka setuju supaya istri saja yang pergi. Tapi akhirnya mereka tak kuat. Kos tambang tak cukup. Apabila pastor itu mendengar, astaga. Kita selepas church makan-makan. Tak tahu sudah habis 100-200 ringgit. Mereka hanya 2-3 ringgit tak mampu. Padahal untuk mereka datang ke church. Maka pastor ini putuskan, stop. Dan dia kasih tahu, kamu yang selalu ikut mode
Phone, tolong bagi phone. Oh ya, ada yang bagi phone sehingga istri datang dan rekod. Tapi akhirnya pun mereka boleh datang semua. Karena mereka ada orang yang care. Wah, saudara. Orang percaya berbuat baik sangat berharga. Matius 25 berkata, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Amsal 14 ayat 31 berkata, siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Oh saudara, kesempatan ini adalah kesempatan yang istimewa untuk tahun depan. Berbuatlah kebaikan. Orang miskin dan orang lemah akan selalu ada di tahun 2021. Atau mungkin akan bertambah banyak, saudara. Maka ada kesempatan yang sangat istimewa dan yang melimpah untuk saya dan saudara. Saudara, itulah kesempatan yang kedua, berbuat baik. Apa kesempatan yang terakhir? Kesempatan yang ketiga adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Ayat 27 berkata, kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Oh saudara, ini seruan dari orang kaya ini, saudara. Dia minta kepada Abraham, memang masih suruh-suruh juga ya. Dia pikir masih di bumi sehingga enaknya saja suruh-suruh. Abraham, saya tolong suruh Lazarus pergi ke bumi. Wah, untuk apa? Sebab masih ada 5 saudaraku di sana. Sekarang dia sadar, wah ada 5 saudaraku yang akan masuk juga di sini. Dia tahu mereka tak kisah tentang keselamatan. Saudara, tetapi kesempatan memberitakan Injil selepas mati tak ada lagi. Lazarus tak pergi, ya. Dan orang kaya ini tak boleh pergi. Selepas mati, baik Anda yang di surga maupun Anda yang di neraka, sorry, tak boleh walking, ya. Tak ada trip lagi, ya. Bukan karena corona, tetapi karena memang sudah tak boleh kemana-mana. Ada pastor yang mengajar penginjilan terhadap orang mati. Boleh. Kalau nenek kamu dulu mati dan belum diinjili, tunggu saja kalau dia merasuki seseorang, lalu lakukan penginjilan. Wow. Jadi kalau misalnya seseorang mulai kerasukan, cepat-cepat tanya, ini siapa? Ini siapa? Wewengkang. Oh, Wewengkang. Oke. Wewengkang siapa? Itu Pak Mike punya nenek. Oh, oke. Kamu sudah orang percaya? Mana mungkin saya percaya. Misionaris datang kami makan. Wah, sudah. Ini peluang untuk injili orang ini. Lakukan penginjilan kepada orang ini. Wewengkang nenek moyang. Percayalah kepada Yesus dan sebagainya. Saudara, ini sesat.
Ajaran bahwa bisa menginjili orang yang sudah mati jelas sesat, saudara. Saya tidak mengada-ada ya. Coba saudara lihat ini. Penginjilan terhadap orang mati, Andreas Samudra dan ajarannya. Itu ajarannya, saudara. Ngaco betul-betul. Jadi tidak apa kalau kamu mati belum percaya. Nanti saya tunggu kamu merasuk seseorang baru saya injili kamu. Saudara, ini ajaran-ajaran yang sesat yang sedang muncul di akhir zaman. Tetapi saudara, kita perhatikan di sini. Si orang kaya tadi memang sekarang punya semangat memberitakan Injil yang luar biasa. Tapi kesian, kesempatan itu sudah tiada. Kesempatan untuk memberitakan Injil ada pada kita. Kita yang masih hidup. Saudara dan saya yang masih hidup. Semasih hidup, lakukanlah penginjilan. Sebab apabila you dead, no way, tidak ada peluang lagi. Dukunglah para hamba Tuhan yang menginjili. Dukunglah badan-badan misi. Lakukan penginjilan kepada orang dekat, suami, istri, anak, orang tua, atau teman-teman sekantor kalian. Beri diri menjadi full time, menjadi misionaris. Tapi jangan semua PAKJ ya jadi misionaris ya. Sudah 2 ya, tapi kalau semua masih banyak kerja untuk gereja, mendewasakan gereja. Bagaimana gereja kalau semua sudah jadi misionaris, siapa yang mendukung misi? Ya. Tapi saudara, kalau Anda dipanggil menjadi full time, jangan pernah lewatkan peluang ini. Ada orang waktu masih kecil, kamu jadi misionaris, Tuhan Yesus panggil. Oh, Tuhan Yesus, saya masih muda tahu. Oke, tunggulah selepas saya university, selepas dia jadi university, Tuhan Yesus datang lagi. Jom menjadi anakku, menjadi saya panggil di antara semua orang, kamu menjadi full time. Jadi saya masih sangat semangat saya universitas. Tunggulah selepas saya ada kerja. Selepas ada kerja, Tuhan datang pula. Saya baru kerja. Selepas itu, ketika pensiun, Tuhan datang, jom. Tuhan, apa yang kau harapkan dari orang yang sudah pensiun ini, yang sudah letih dan sebagainya. Ya saudara, jangan pernah melewatkan peluang yang Tuhan Yesus berikan. Kalau dia panggil kamu untuk menjadi full time, pegang itu. Ya, pegang itu. Puji Tuhan ada 2 orang ya yang sudah selesai sertifikat. Yang 1 sudah selesai diploma, wah luar biasa. Kita mendoakan terus mereka. Saudara, orang-orang yang memberitakan Injil, kamu jelas akan mendapat mahkota. Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga teguh dalam Tuhan. Saudara, jemaat Filipi adalah hasil pelayanan Paulus. Dan Paulus melihat mereka sebagai mahkota dan sukacitanya. Dan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19, Paulus katakan, orang-orang yang dia layani itu, ketika Yesus datang nanti, mereka menjadi mahkota kemegahan Paulus di hadapan Yesus Kristus. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Saudara, kalau kamu mengambil kesempatan memberitakan Injil, kamu akan melihat orang-orang yang kamu injili itu ketika kedatangan Tuhan sebagai mahkota kemegahanmu. Sampai sekarang saya tak tahu siapa yang pernah membayar sekolah saya ketika di sekolah Alkitab. Saya sudah dikeluarkan dari sekolah Alkitab. Tapi dapat berita ada orang sudah bayar. Saya memang tidak tahu siapa dia. Tapi satu keyakinan saya, dia juga akan mendapat bagian mahkota atas pelayanan saya. Ada banyak cerita. Satu cerita juga, ada orang yang sudah akhirnya diusir juga dari seminari Alkitab. Akhirnya dapat surat, sudah ada orang yang bayar seluruh kos kamu sampai graduate. Dan akhirnya ketika graduate, pastor dia bagi tahu dia, anakku, minta kepada bagian admin, tolong bagi tahu siapa yang bayar saya. Saya ingin berterima kasih pada saat graduation saya. Tetapi pihak admin selepas menelpon orang itu berkata,
Wah, orang itu tak mau bagi tahu siapa dia. Tetapi orang itu berkata, dia akan salah satu yang akan shake hands, yang akan berjabat tangan dengan kamu ketika kamu wisuda, ketika graduation nanti. Wah, luar biasa, saudara. Saudara, pelayanan NTM training kami di sini juga adalah mahkota PAKJ nanti. Sungguh, kalau diandaikan seperti bisnis, maka saham PAKJ di training NTM Malaysia amat besar. Amat besar. Cikgu training NTM ini punya visa karena salah satu elder PAKJ. Internet cikgu yang cikgu gunakan 1 kali 24 jam itu karena satu elder PAKJ. Kursi, meja, whiteboard yang besar itu karena salah satu elder PAKJ. PAKJ dan orang tertua di PAKJ yang saya sangat hormati adalah satu sponsor cikgu training NTM tiap bulan. Studi University anak cikgu, Priska, ditolong banyak ahli PKJ dan khusus juga pastoral young adult. Jadi bagi saya kalau ini bisnis, saham PKJ sangat besar. Haleluya, puji Tuhan. Ini menjadi mahkota PKJ nanti. Memberitakan Injil adalah suatu kesempatan istimewa kita untuk tahun 2021. Jadi, tentu mari kita semangat menantikan program Cafe PAKJ. Suatu kesempatan bagi kita untuk berpartisipasi untuk memberitakan Injil di sana. Karena itu bagi saya jangan utamakan keuntungan, tapi utamakan misi. Nah, ini nama masih dalam pembicaraan ya. Tundorongon Raja Wali. Wow, kita doakan ini, kita lakukan ini. Tahun 2021, bagi kita, ada 3 kesempatan istimewa menanti. 1, pastikan Anda sudah menerima Yesus, bagi yang belum. Yang kedua, ambil peluang sebanyak-banyaknya untuk buat kebaikan. Ambil peluang sebanyak-banyaknya untuk buat kebaikan. Jangan cari orang buat kebaikan kepada kamu. Sekarang kamu membiarkan Tuhan supaya kamu boleh buat kebaikan. Dan yang terakhir, ambillah peluang sebanyak-banyaknya untuk misi Kristus. Amin.